Definisi TIK dan perkembangannya. Teknologi informasi dan komunikasi merujuk pada penggunaan teknologi dalam pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan informasi serta komunikasi elektronik, melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi untuk transfer dan pertukaran informasi. Pembelajaran interaktif melalui multimedia. Yang pertama, interaktif melalui multimedia menggabungkan teknologi dengan pendekatan pedagogis yang interaktif dan menarik. Kedua, multimedia dapat mencakup berbagai elemen seperti video, audio, gambar, animasi, dan teks untuk meningkatkan proses belajar siswa. Keuntungan pembelajaran interaktif melalui multimedia. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Multimedia menarik minat siswa dan membuat mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Kedua, memvisualisasikan konsep. Video, gambar, dan animasi membantu siswa memahami konsep dan kompleks secara visual. Ketiga, mendukung gaya belajar beragam. Multimedia memungkinkan pendekatan pembelajaran yang berbeda seperti pendekatan visual, auditif, dan kinestetik. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Penggunaan multimedia dapat membantu siswa mengingat informasi dengan lebih baik. Jenis multimedia dalam pembelajaran interaktif. Yang pertama, video pembelajaran. Video yang menampilkan demonstrasi, ceramah, atau skenario situasional. Yang kedua, audio interaktif. Rekaman suara, podcast, atau narasi yang memperkuat pemahaman siswa. Yang ketiga, animasi. Animasi yang menggambarkan proses, konsep, atau peristiwa tertentu secara visual dan dinamis. Yang keempat, gambar dan infografis. Visualisasi grafis yang membantu siswa memahami informasi secara jelas dan mudah diingat. Contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, penggunaan video untuk memperlihatkan tata cara ibadah seperti sholat, wudhu, atau puasa. Yang kedua, audio interaktif yang berisi bacaan Al-Quran dan hadis untuk melatih siswa dalam membaca dan memahami teks suci. Yang ketiga, animasi yang menjelaskan konsep-konsep agama seperti rukun iman, rukun Islam, atau cita-cita Nabi. Yang keempat, penggunaan gambar dan infografis untuk memvisualisasikan struktur Al-Quran, sejarah Islam, atau penyebaran agama. Tantangan dalam pembelajaran interaktif melalui multimedia. Yang pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur. Tidak semua siswa atau sekolah memiliki akses yang memadai terhadap teknologi multimedia. Yang kedua, kualitas konten. Konten multimedia harus dikembangkan dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat diakses oleh semua siswa. Berikutnya, tips efektif dalam pembelajaran interaktif melalui multimedia. Tips yang pertama yaitu sesuaikan dengan kurikulum. Pastikan materi multimedia mendukung kompetensi dan tujuan pembelajaran